Saudara dan saudariku, Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya mau berbicara sedikit tentang musik liturgi sehubungan dengan sebuah video yang viral beberapa bulan yang lalu. Semoga apa yang saya bicarakan pada kesempatan ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi kita semua. Musik liturgi merupakan salah satu hasil karya gereja yang diciptakan bagi kepentingan gereja. Keberadaannya dimanfaatkan untuk mengiringi perayaan liturgi, menjiwainya, dan terutama memeriahkannya. Oleh karena nyanyian dan musik sangat erat berhubungan dengan kegiatan liturgi, maka liturgi gereja sejak awal mula tidak melepaskan diri dari nyanyian dan musik. Konsili Vatikan II memandang musik liturgi bukan sekedar sebagai selingan, tambahan atau dekorasi demi kemeriahan liturgi, melainkan sebagai bagian liturgi yang penting atau integral. Sejak awal perkembangannya, Gereja Katolik telah memaknai musik sebagai suatu bentuk komunikasi iman dalam perayaan liturgi. Ekspresi terhadap peranan musik dan nyanyian dalam doa dan peribadatan gereja diungkapkan Santo Agustinus dalam sebuah pepatah Latin, yakni Cui bene cantat bis orat, yang berarti bernyanyi dengan baik adalah berdoa 2 kali. Ada 3 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam berliturgi, yakni keindahan ungkapan doa, keikutsertaan jemaat yang serasi pada bagian-bagian yang sudah ditentukan, dan sifat perayaan yang semarak yang menuntut partisipasi umat. 3 hal pokok inilah yang menjadi esensi dari liturgi Ekaristi yang dirayakan, di mana dapat memenuhi fungsi liturgi itu sendiri, yakni sebagai sarana pemulihan Allah dan pengudusan umat beriman. Dewasa ini, musik liturgi yang adalah suatu musik suci keagamaan dalam gereja Katolik seringkali dipengaruhi oleh perkembangan musik profan yang tidak memperhatikan kriteria-kriteria dalam musik liturgi. Dalam praktiknya, musik liturgi saat ini selalu memiliki aneka ragam permasalahan yang terjadi dalam perayaan Ekaristi. Misalnya, hadirnya nyanyian pop rohani atau pop profan. Sama seperti yang kita lihat dalam video ini. Kita lihat dan dengar bahwa yang dinyanyikan pada lagu pembuka saat perarakan masuk adalah lagu Ambon yang berjudul Janji Putih. Seperti ini kira-kira. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Video ini sempat viral beberapa bulan yang lalu dan menimbulkan perbantahan, diskusi, serta berbagai penilaian. Sebagai seorang pemerhati musik liturgi, maka saya akan coba memberi sedikit tanggapan mengenai video ini. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama, apakah musik liturgi itu? 1. Musik yang digubah untuk perayaan liturgi suci. Apakah lagu tadi digubah untuk perayaan liturgi suci atau untuk pertunjukan dan ditampilkan di media sosial serta untuk memperoleh keuntungan
karena lagu tadi memang suka didengar oleh banyak orang. Saya tahu lagu Ambon tadi bisa membuat kita baper karena kata-katanya membuat jantung melonjak-lonjak kegirangan. Tetapi kelihatannya lagu tadi bukan digubah untuk perayaan liturgi suci, jadi tidak tepat untuk dinyanyikan dalam perayaan liturgi suci. Itu adalah lagu pop Ambon yang berbeda sama sekali dengan lagu untuk perayaan liturgi suci. Kedua, memiliki suatu bobot kudus tertentu dan berbicara tentang karya penyelamatan Allah, bukan tentang perbuatan kita. Kalau kita mau mendengarnya, lagu tersebut tidak berbicara tentang karya penyelamatan Allah, melainkan berbicara tentang karya dan perbuatan pribadi manusia. Kita dengar beta, beta, aku, aku. Kalau di Ambon, Maluku, atau di Kupang, pasti orang akan tahu artinya itu. Beta, beta, aku, atau saya. Sehingga lagu tadi bukan berbicara tentang karya penyelamatan Allah, tetapi berbicara tentang karya pribadi yang tidak tahu apakah itu akan terbukti atau tidak. Karena manusia itu sering kalau berkata tentang sesuatu biasanya bisa berbeda keesokan harinya. Hari ini sayang, besok sayangnya hilang. Berbeda dengan Allah yang ketika menyayangi manusia tentu menyayangi sampai selama-lamanya dan ingin untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, ciri-ciri khas musik liturgi sejati. Pertama, syair diambil dari kitab suci dan selaras dengan ajaran gereja Katolik. Jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa syair lagu itu tidak diambil dari kitab suci, melainkan dari pengalaman atau hasil refleksi pribadi tentang cinta dari penciptanya. Memang Tuhan mengerti semua bahasa, bahkan kata-kata di dalam hati kita pun dimengerti olehnya. Namun sesuai dengan ciri khas dari musik liturgi, lagu ini tidak bisa digolongkan sebagai satu lagu liturgi gereja. Kedua, ada peluang untuk partisipasi aktif bagi jemaat. Kalau kita mau melihatnya, lagu ini tidak membangkitkan partisipasi umat seluruhnya, karena hanya sebagian orang saja yang tahu lagu ini. Bagi orang muda yang terbiasa dengan gadget, HP, laptop, internet, dan sebagainya, lagu ini familiar bagi mereka. Tetapi bagi orang-orang tua yang gaptek, tidak tahu menggunakan alat-alat elektronik, bingung akan internet, lagu ini sepertinya datang dari dunia antah berantah. Mereka bingung, tak tahu ini lagu dari mana. Tapi coba kalau lagunya sungguh-sungguh diambil dari lagu liturgi gereja, maka mereka akan mengerti dan membangkitkan partisipasi mereka yang aktif. Ketiga, bisa untuk paduan suara besar atau kelompok kor kecil. Kalau saya mau mendengarnya, lagu ini bukan dinyanyikan oleh kor, tetapi secara duet, vokal group. Hanya suara pria dan suara wanita saja. Mungkin penciptanya juga akan kebingungan dan berkata, saya ciptakan lagu ini bukan untuk kor, tetapi untuk penyanyi solo, vokal group atau duet. Tapi kalian mengambilnya dan menyanyikannya di dalam gereja, dalam perayaan liturgi. Bisa-bisa saja penciptanya bingung, saudara-saudara, karena lagunya yang bagus itu kita gunakan untuk sesuatu yang sangat berbeda. Akhirnya kentara sekali, yang bingungnya kita bukan penciptanya. Yang ketiga, tujuan dan fungsi musik liturgi. Tujuan musik liturgi yakni untuk memuliakan Allah dan menguduskan kaum beriman.
Musik liturgi menjadi semakin suci jika semakin erat hubungannya dengan upacara ibadat, yaitu antara lain: 1. Mengungkapkan doa-doa secara lebih menarik atau dekoratif. Kalau kita mau mendengar dan menyimak, lagu itu memang menarik, tetapi tidak mengungkapkan doa dari gereja atau umat beriman, tetapi hanya satu orang saja yang diwakili dengan kata beta atau saya. Dekorasinya bagus, tapi bukan dekorasi yang dipakai di dalam gereja dan bagi gereja. Kedua, kesatuan umat beriman dapat dicapai secara lebih mendalam berkat perpaduan suara atau unitatif. Dari video singkat tadi, apakah kesatuan umat beriman tampak di sana? Ternyata tidak, karena hanya 2 orang saja yang bernyanyi dan bukan seluruh umat. Ketiga, seluruh perayaan memperlambangkan secara lebih jelas liturgi surgawi yang dilaksanakan di kota suci Yerusalem Baru atau eskatologis. Di sini juga jelas bahwa lagu tadi tidak memperlambangkan liturgi surgawi secara eskatologis, tidak menunjukkan akan apa yang terjadi nanti di Yerusalem Baru atau surga, karena surga atau Yerusalem Baru adalah milik banyak orang atau umat Allah, bukan milik berdua seperti yang terdapat dalam lagu tadi. Karena ingat, surga milik berdua itu sudah punya arti yang berbeda. Sebagai penutup dari tanggapan saya mengenai video lagu pop Ambon yang dipakai dalam perayaan Ekaristi tadi, saya mau mengatakan bahwa gereja memandang musik liturgi sebagai bagian utuh dari perayaan liturgi dan bukan sebagai suatu unsur luar yang dicopot dan dimasukkan ke dalam perayaan liturgis seakan-akan suatu barang asing atau hal lain dari liturgi lalu diletakkan di tengah perayaan liturgi. Karena itu, sebagai bagian utuh dari liturgi, musik liturgi itu merupakan doa dan bukan sekedar suatu ekspresi seni yang jadi bahan tontonan. Memang musik liturgi itu mesti indah dan memenuhi persyaratan-persyaratan seni musik atau nyanyian pada umumnya. Namun lebih dari itu, musik liturgi mengungkapkan doa manusia atau orang beriman. Sehingga baik teks maupun musik dengan melodinya secara khas mengekspresikan iman gereja yang dirayakan dalam liturgi, yaitu tentang apa yang dilakukan Allah atau karya agung Allah yang menyelamatkan dan tanggapan manusia beriman terhadap karya penyelamatan Allah itu yang berupa ungkapan syukur, pujian, sembah sujud, dan permohonan. Sebagai yang paling akhir namun juga penting, kita hendaknya bisa membedakan antara doa atau devosi pribadi dan perayaan Ekaristi. Doa pribadi atau devosi pribadi adalah cara atau upaya manusia untuk membahagiakan Allah agar Allah bisa mengabulkan apa yang manusia minta atau inginkan. Sedangkan perayaan liturgi teristimewa Ekaristi atau Misa adalah tindakan Allah sendiri atau cara atau upaya Allah sendiri untuk membahagiakan manusia. Sehingga di dalam Ekaristi hendaklah digunakan upaya atau tindakan Allah untuk membahagiakan manusia dengan mengikuti cara atau karya Allah di dalam kitab suci dan di dalam dokumen gereja atau aturan liturgi, dan bukan dengan cara atau gaya serta upaya manusia, upaya kita sendiri. Sekali lagi, perayaan liturgi khususnya Ekaristi atau Misa adalah karya Allah atau cara dan upaya Allah untuk membahagiakan manusia. Jadi nikmatilah kebahagiaan yang diberikan Allah itu kepada kita di dalam perayaan Ekaristi
atau misa. Janganlah kita memaksakan keinginan pribadi kita masing-masing yang bisa saja mendatangkan kebahagiaan bagi pribadi kita, namun belum tentu bisa untuk orang lain yang hadir di dalam perayaan Ekaristi tersebut. Saudara dan saudariku, sekian dulu penjelasan saya ini. Semoga bisa membantu dan memberikan sedikit titik terang bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati, menjaga, dan tetap melindungi serta menuntun kita semua. Sekian dan terima kasih.